Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau coba gali nih satu gagasan yang lumayan menghentak lah ya, dari buku The Diary of a CEO. Judulnya Hukum ke-29, Ciptakan Mentalitas Kultus. Wah, sumber kita kali ini dari perspektif seorang pengusaha sukses ya, yang rangkum pengalamannya. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar, kenapa sih konsep kultus yang konotasinya seringkali, ya gitu deh, malah dibahas buat bangun tim atau perusahaan sukses. Apalagi di awal-awal. Ini beneran soal manipulasi atau ada makna lain gitu? Mari kita selami bareng-bareng. Iya, memang sih. Istilah kultus itu rasanya sengaja dipilih ya, biar agak provokatif gitu. Tapi intinya sebenarnya mau nyaring prinsip-prinsip penting soal gimana kelompok bisa kohesif banget, punya misi bareng yang kuat, sama yakinan yang dalam. Hal-hal ini kan sering kita lihat ya di startup-startup yang, wah, sukses banget di awal-awal. Jadi, ini bukan soal sisi negatifnya loh ya, bukan soal penyalahgunaan atau tipu-tipu gitu. Lebih ke gimana manfaatin fokus yang super ekstrim sama rasa memiliki yang kuat. Oke. Nah, ini ada kutipan kunci nih dari Peter Thiel, pendiri PayPal kan? Iya, betul. Dia bilang gini, Anda harus menjalankan startup Anda seperti sebuah kultus. Waduh, ini pernyataan kuat banget ya. Banget. Pasti langsung kepikiran yang negatif-negatif kan, kayak tragedi Johnstown itu, istilah drinking the Kool-Aid. Iya, pasti ke sana arahnya. Tapi Thiel ini bikin pembedaan penting katanya. Startup sukses itu fanatiknya benar soal sesuatu yang orang lain nggak lihat. Sementara kultus sesat itu fanatiknya salah. Tapi, ya, tetap aja, jalanin kayak kultus. Kedengarannya masih agak gimana gitu nggak sih? Walaupun dibedain sama Thiel. Batasannya di mana ya? Terus, fanatisme macam apa sih sebetulnya yang dimaksud buat bisnis ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Ini nyambungnya ke konsep, 4 tahap kehidupan perusahaan. Oh, yang itu ya, fase-fase perusahaan. Betul. Nah, buat hukum 29 ini, fokusnya itu di tahap pertama, yang sering disebut fase kultus atau 0 ke 1. Periode 0 ke 1 ini kan masa-masa krusial bangun sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Belum ada produk jelas, pasar jelas. Iya, bener-bener dari awal banget ya. Di fase inilah biasanya tim pendiri itu, wah, tenggelam banget deh sama keyakinan mereka. Antusiasmenya meluap-luap, rasa urgensinya tinggi banget. Mereka rela, ya itu tadi, habis-habisan. Sering banget ngorbanin kehidupan sosial, hubungan pribadi. Sampai segitunya ya di awal. Iya, bahkan kadang kesehatan loh, fisik, mental, demi si bayi mereka ini, visi mereka. Intensitas ini yang khas banget. Nanti baru mungkin gerak ke fase pertumbuhan, jadi perusahaan mapan, dan seterusnya. Terus, kenapa sih pengorbanan sama intensitas kayak gitu tuh penting banget di awal? Kok bisa jadi kayak bahan bakar gitu? Nah, ini nyambung langsung ke elemen psikologis dasar. Ini yang jadi bahan pembentuk kultus dalam konteks positif yang kita omongin, yaitu rasa komunitas dan kepemilikan yang mendalam. Oh, oke. Komunitas dan kepemilikan ya. Dinamika kelompok yang rapat banget kayak gini tuh ngasih sesuatu yang dicari banget sama manusia. Apa aja tuh? Ya makna hidup, tujuan jelas, rasa memiliki yang kuat, visi bareng yang bikin semangat, bahkan kadang rasa superioritas kelompok. Kayak kita beda nih, kita lihat yang lain nggak lihat. Menarik. Secara dasar, ini tuh memenuhi kebutuhan psikologis kita akan rasa aman, rasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede, sama kepastian arah. Makanya orang seringkali mau banget berkorban luar biasa di awal startup kalau mereka benar-benar percaya sama visinya. Wah, iya juga ya. Kadang kita fokusnya ke ide bisnisnya aja atau teknologinya. Padahal pemenuhan kebutuhan psikologis timnya ini krusial banget ya di awal. Betul sekali. Nah, oke. Jadi intensitas ini krusial di awal. Tapi, gimana jejaknya nih pas timnya mulai gede? Tadi disinggung soal budaya ya? Tepat. Ada gagasan penting nih di sumber kita. Kalau budayanya kuat, orang baru yang masuk cenderung bakal nyesuaiin diri dan jadi kayak budaya itu. Oh, jadi nular gitu ya? Bisa dibilang gitu, mentalitas kultus awal tadi dengan semua intensitas dan keyakinan bersamanya itu, nah itu yang seringkali ngebentuk DNA atau identitas inti budaya perusahaannya. Anda mungkin pernah ngerasain kan, suasana di tim atau organisasi yang keyakinan bersamanya tuh kental banget, kayak hampir bisa dirasain gitu. Iya. Pernah sih, ada auranya gitu ya. Nah, itu jejak dari fase awal yang intens tadi. Ini bisa jadi menarik banget, memotivasi buat anggota tim. Tapi ya, mungkin buat orang luar yang belum masuk, bisa kerasa agak intimidatif dikit kali ya. Tapi, penting nih buat digarisbawahi.
Dan ini juga ditekankan di Hukum 29 itu sendiri kan ya. Fase kultus awal yang super intens ini bukan sesuatu yang bisa atau harus dipertahanin selamanya. Bener gak? Betul banget. Ini poin krusial. Sangat krusial. Intensitas yang ekstrim, pengorbanan gede-gedean, fokus yang mungkin eksklusif banget sampai ngabain aspek lain hidup. Nah, semua ciri khas fase kultus awal ini secara alami emang nggak bisa terus-terusan, nggak sustainable jangka panjang. Oke, jadi harus berubah ya. Harus. Seiring perusahaan tumbuh, kultus awal ini perlu, bahkan wajib berevolusi. Energi sama keyakinan intinya tuh mesti diubah jadi nilai-nilai perusahaan yang lebih mapan, proses yang lebih jelas, budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan. Kalau enggak, ya resikonya perusahaannya bisa terbakar habis atau jadi nggak berfungsi pas nyoba nerapin intensitas startup di skala yang udah jauh lebih gede. Evolusi ini penting banget pas perusahaan masuk fase pertumbuhan ke kemapanan. Oke, jadi jelas ya. Kalau dirangkum nih, manfaatin kekuatan keyakinan yang membara, komunitas yang solid, misi bareng yang jelas, yang dinamikanya mirip kultus, tapi landasannya visi bisnis yang beneran valid. Itu bisa jadi faktor kunci sukses di awal startup yang penuh tantangan itu. Nah, terus apa artinya nih buat Anda yang dengerin? Gimana pemahaman soal fokus ekstrim dan komunitas erat ini bisa bantu Anda? Mungkin buat evaluasi tim Anda sekarang, atau pas lagi ngerintis proyek pribadi gitu. Iya, sebagai penutup ya, mungkin ada pemikiran nih buat Anda renungkan. Istilah kultus ini kan emang sengaja dipilih biar bikin kaget dikit ya. Tapi mungkin ini maksa kita buat jujur mengakui seberapa besar sih tingkat keyakinan, komitmen, dan kohesi yang seringkali dibutuhin sama usaha-usaha yang benar-benar mau dobrak sesuatu, mau inovasi, mau ciptain hal baru dari nol. Bener juga. Tapi ya itu tadi, garis antara komunitas yang semangat banget dengan tujuan mulia sama groupthink atau mikir bareng yang nggak sehat itu, wah bisa tipis banget loh. Ini jadi pertanyaan penting buat tiap pemimpin atau pendiri. Gimana caranya numbuhin dan jaga api keyakinan awal yang penting banget itu, tapi nggak kepleset ke arah bahaya, dan sambil mastiin kultus positif awal ini bisa transisi dan berkembang secara sehat seiring waktu. Nah itu, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut deh.